Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madi Bahtiar. Terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya, atas supportnya selama ini terhadap channel Madi Bahtiar. Bagi rekan-rekan semua ataupun yang baru bergabung juga terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan belajar matematika. Jadi channel Madi Bahtiar tidak akan membahas matematika. Saya tidak akan membahas matematika, mata pelajaran matematika ya. Tetapi tetap ada hitung-hitungannya ya. Jadi kita tetap belajar di sini, di konten ini terkait dengan konten ini ada hitungannya. Nah, kita mau ngapain sih? Nah, channel Madi Bahtiar sedikit ingin mengulas, ini opini saya sendiri ya. Jadi opini saya bagaimana mendapatkan 4000 jam, how to get 4000 hours. Ini sebenarnya bukan tip ya, bukan tip bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang, tetapi hanya hitung-hitungan aja, hitung-hitungan sih bagaimana sih kalau kita supaya dapat 4000 jam tayang dalam 1 tahun gitu ya. Bukan tip bagaimana supaya dapat ya. Karena saya sendiri belum dapat 4000 jam tayang. Intinya sih sebenarnya kita jangan membiasakan menonton 3 menit. Maksudnya kita jangan terbiasa saling menonton hanya 3 menit. Kita harus membiasakan menonton itu minimalnya 4 menit. Lebih bagus 5 menit minimalnya ya, lebih bagus lagi 6 menit. Bahkan kalau bisa ya, kalau misalkan memang cukup punya waktu, uang, kemudian juga kuotanya banyak melimpah, misalkan ada wifi, tonton aja sampai beres gitu. Kenapa? Nah, karena ini akan mempengaruhi terhadap ini 4000 jam tayang, cara kita mendapatkan 4000 jam tayang. Kalau misalkan kita membiasakan menonton terhadap teman ya, saling menonton selama 3 menit. Nah, untuk YouTuber pemula itu akan sangat sulit mendapatkan 4000 jam tayang dalam 1 tahun. Dalam tanda kutip kebanyakan akan rontok gitu ya, akan tidak bisa mencapai itu. Terkecuali memang ada sedikit saja sih, sedikit YouTuber pemula yang kontennya memang bagus ya, bisa dalam beberapa bulan. Ada teman kita juga kan yang dari beberapa bulan bisa mendapatkan 4000 jam tayang, tapi kebanyakan susah. Nah, susah. Saya di sini tidak bicara subscriber ya, yang 1000 nanti. Kenapa sih kita lebih mengutamakan 4000 jam tayang daripada subscriber? Di sini tidak ditulis bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber, tidak kan? Nah, itu ya. Kenapa sih saya bisa berkesimpulan bahwa kita jangan membiasakan menonton 3 menit, nanti di belakang itu di akhir ada hitung-hitungannya. Kenapa ya? Tidak boleh ya kita menonton hanya 3 menit. Kan kita sering mendengar, apalagi kemarin waktu subscriber rontok ya, banyak yang langsung di situ, ayo biasakan menonton minimal 3 menit. Kata-kata ini sebenarnya menjebaknya apa? Orang jadinya hanya menontonnya hanya 3 menit. Ayo coba dipersilakan, coba rekan-rekan menonton terhadap rekan-rekan yang lainnya berapa menit ya, terkait dengan berbagai situasi kondisi juga ya, berkaitan dengan kuota juga mungkin ya, hanya 3 menit. Tapi sebenarnya 3 menit ini tidak membantu sama sekali. Ingat ya, kita kan membiasakan menonton, saling menonton, itu sebenarnya adalah bagian dari support sendiri. Menurut saya pribadi itu boleh. Apa buktinya boleh? Buktinya salah satunya adalah YouTube sendiri merekomendasikan agar kita punya komunitas.
Berarti kan itu komunitas itu sendiri berarti dibangun untuk saling mendukung antar YouTuber-YouTuber ya. Terutama YouTuber-YouTuber pemula ya. YouTuber-YouTuber yang memang tidak punya basis pendukung ya. Basis pendukung. Tidak punya followers ya. Tidak punya fans yang banyak. Yang hanya mengandalkan dari mana? Ya dari teman-temannya sendiri, teman-teman YouTuber-YouTuber yang lain. Nah, berarti kalau YouTube merekomendasikan kita membangun komunitas, berarti YouTube memperbolehkan kita untuk saling berkomunikasi ya, berkomunikasi kan dengan YouTuber-YouTuber yang lain untuk saling menguatkan. Karena memang ketika kita support tentu saja dengan syarat yang aman ya. Syarat bahwa tidak sampai kena spam ya. Tidak sampai kalau komentar itu tidak sampai komentarnya spam, atau ketika subscriber itu kita mensubscribe orang lain itu jangan sampai subscribernya beberapa waktu yang akan datang hilang. Nah itu ya boleh ya, karena dengan begitu ya, dengan kita support itu akan kita sendiri akan punya keterikatan dengan YouTube. Tentu saja YouTube akan senang ketika banyak orang yang terikat dengan YouTube. Jadi orang ibaratnya tidak akan lepas dari YouTube, akan terus-terusan memantau YouTube. Kan semakin banyak yang memantau akan semakin benefitnya terhadap YouTube ya, terhadap eksistensi YouTube itu sendiri. Jadi support ya tidak mengapa, dan buktinya juga memang yang support aman-aman saja ketika misalkan sudah terlewati 1000 subscriber sama 4000 jam tayangnya, aman-aman saja mendapatkan iklan ya, bisa ya. Jadi itu. Nah, bagaimana mendapatkan 4000 jam tayang? Hitung-hitungan ya. Ini bukan tips ya, karena memang saya sendiri belum mendapatkan 4000 jam tayang. Kita lihat monetisasi itu saya sendiri baru tahu sekarang karena sering berkecimpung di YouTube. Jadi saya tahu, dulu mah nggak tahu. Dulu mah ngupload ke YouTube itu hanya ingin dan kebetulan memang kan saya ngajar matematika, pembelajaran online gitu. Online bagaimana sih? Salah satunya ya selain WA, biasanya kan lewat WA ya, sebenarnya lebih banyak lewat WA pembelajarannya. Nah, saya membuat YouTube ya, maksudnya membuat konten di YouTube. Ini hanya alat bantu saja ya, alat bantu, karena memang sebenarnya lebih di WA untuk pembelajaran. Nah, mulai dari situ ya, membuat konten-konten pembelajaran, walaupun memang tidak dipakai di siswa, tidak dipakai secara langsung, mungkin hanya sebagian 1-2 yang memang memerlukan untuk melihat. Nah, kemudian baru setelah itu saya tahu ada monetisasi ya. Monetisasi itu kan syaratnya ada 2 ya. Dalam waktu setahun terakhir ini harus bisa mendapatkan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang, baru bisa mendapatkan monetisasi. Nah, kebanyakan kalau saya lihat orang itu lebih fokus terhadap mencari subscriber. Jadi ketika kemarin rontok subscriber, banyak yang langsung merasa down ya, down. Padahal menurut saya pribadi, opini saya ya, setelah berdasarkan pengalaman selama ini, bahwa untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu setahun terakhir ini hampir semua orang bisa. Taruhlah 90% lebih ya akan bisa mendapatkan ini. Bahkan ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Di bawah setengah tahun ya, di bawah 6 bulan banyak yang bisa mendapatkan 1000 subscriber. Nah, yang susah ini yang 4000 jam tayang. Nah, gimana sih sebenarnya tip untuk mendapatkan 1000 subscriber yang kata saya susah? Yang kata saya mudah. Mudah ya sebenarnya.
Caranya gini, ini opini ya, kalau misalkan yang lain menganggap susah ya berarti opini saya bisa dianggap salah gitu, tapi menurut saya pribadi gampang ya, maksudnya dalam waktu 1 tahun ya, bukan dalam waktu 1 bulan. Kalau dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu ya susah, dalam waktu 1 tahun pasti tercapai, bahkan lebih ya. Asal apa? Asal sering berkunjung dan tinggalkan jejak. Sering berkunjung ke konten-konten YouTuber pemula, kemudian tinggalkan jejak. Tinggalkan jejak di sini berarti pertama like, kemudian subscribe kita subscribe ya channelnya, kemudian kita komentar. Kalau sudah subscribe ke channel tersebut, kita harus terus komentar, karena ketika kita komentar, tinggalkan jejak di sini komentar ya, ketika kita komentar orang lain akan melihat, oh ada channel kita. Nah, orang lain yang misalkan yang belum sub dengan kita biasanya akan datang, apalagi ketika kita dia sering melihat bahwa kita memang aktif gitu ya. Nah, itu ya. Jadi sering berkunjung dan tinggalkan jejak ya, walaupun misalkan jarang ngirim konten. Itu tipsnya. Insya Allah 1000 subscriber akan mudah didapatkan. Saya sendiri untuk sering berkunjung untuk channel-channel yang baru saya jarang. Saya justru sering berkunjungnya ke channel-channel yang sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dikunjungi. Nah, dari situ juga orang melihat, oh ternyata dia aktif gitu. Nah, orang datang kepada kita. Nah, ketika datang dia tidak mensubscribe ya, jadi hanya datang doang, hanya melihat konten kita, kemudian komentar, dah, dia tidak menekan tombol subscribe-nya. Kita kunjungi, kita subscribe channel rekan kita yang datang itu, walaupun dia tidak subscribe ke kita. Nah, dengan begitu dia biasanya akan mensubscribe kita gitu ya. Jadi untuk mendapatkan 1000 subscriber itu paling gampang menurut saya, yaitu sering berkunjung dan tinggalkan jejak. Walaupun saya sendiri memang baru 703, karena saya memang tidak terlalu konten ke sini, toh waktunya masih lama gitu ya, masih 5-6 bulan pasti bisa. Sekarang udah 703 gitu ya. Kalau misalkan sering datang ke YouTube channel-channel yang belum saya subscribe, mungkin akan lebih cepat ya untuk mendapatkannya. Kita harus fokus di sini di 4000 jam tayang ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan 4000 jam tayang? Caranya kita harus sering upload dan ini ya, sering berkunjung dan tinggalkan jejak. Jadi otomatis ya, ini akan mengikuti. Kalau kita sering upload video, kemudian sering berkunjung dan tinggalkan jejak ke channel yang lain, otomatis subscriber akan mengikuti. Jadi fokusnya harus ke sini, ke 4000 jam tayang dalam waktu setahun terakhir, karena banyakkan rontoknya di sini. Kalau saya lihat ya, berapa banyak yang sekarang yang sudah mendapatkan 1000 lebih subscriber, tapi jam tayangnya masih sedikit, masih 2000 misalkan, masih di bawah 1000. Karena apa? Karena lebih mengutamakan mencari ini. Salah ya. Kalau lebih mengutamakan mencari ini, kita subscriber kita yang dulu tidak kita jaga. Jadi harusnya kita jaga ya. Jadi subscriber yang mensubscribe kita itu harusnya kita jaga. Kita terus jalin silaturahim, jalin komunikasi. Saya sendiri ya kurang ya sebenarnya, makanya saya sendiri kurang. Jadi ini sangat masih jauh. Nah, kurang karena memang keterbatasan waktu. Nah, bagi rekan-rekan yang waktunya luang, yang memang mau fokus ke sini, lebih baik ini kejar ini ya. Salah satunya ya mungkin dengan sering live ya, sering live. Nggak tahu tuh sering live itu pengaruhnya berapa. Paling kalau sering live 1 jam ya pengaruhnya berarti 1 jam doang nambahnya kan, nggak banyak.
Sedangkan nanti kita akan hitung berapa sih yang diperlukan gitu dalam sehari. Dalam sehari itu berapa jam yang diperlukan agar 4000 jam tayang ini tercapai. Nah, kita hitung ya. Yuk kita hitung. Nah, cara mendapatkan 4000 jam tayang. Saya berikan ilustrasi saja ya. Satu contoh ya, contoh saja. Bila rata-rata yang menonton channel kita, konten kita 2000 viewer ya. 200 viewer ya, dengan tidak ada konten yang luar biasa, kecuali kalau ada konten yang luar biasa. Kalau ada ya konten yang luar biasa, misalkan ada yang menonton ke kita 100.000 untuk satu konten tersebut, udah tuh 4000 jam tayang tercapai. Tuh ya. Nah, ini misalkan rata-rata yang menonton hanya 200 viewer dan tidak ada konten yang luar biasa, hanya segini aja. Maka dalam setahun perlu berapa sih? Perlu berapa jam? Ini kan 4000, dalam setahun 4000 jam, berarti 4000 jam kita bagi dengan 200 orang yang menonton. 4000 jam dibagi 200 sama dengan 20 jam. Oh, orang lain menonton channel kita hanya perlu 20 jam. Kesannya sedikit ya ini ya. 20 jam setahun. Gampang lah 20 jam setahun. Coba. Nah, 20 jam itu ternyata kalau kita kali-kali buat jadi menit itu 1200 menit. Ini kayaknya masih gampang juga ya. Hitung-hitungannya 1200 menit. Nah, coba kita misalkan kita mengupload satu konten satu hari, satu konten ya, satu konten satu hari. Jadi per hari, tiap hari kita ngirim satu konten. Berarti yang ini 1200 menit ini kita bagi 365, karena kan satu tahun 365 hari, kan ini per hari kita ya. 3,3 menit. Nah, jadi ketika punya viewer 200 yang rata-rata menonton ke kita 200, kita harus ditonton selama 3 menit lebih. Ya, bukan pas 3 menit, 3 menit lebih. Jadi jangan ada kata-kata menonton minimal 3 menit, jangan ya. Ini 3 menit lebih nih, anggaplah 4 menit, jadi menontonnya 4 menit ya. Mulai sekarang biasakan menonton 4 menit, 5 menit, 6 menit gitu ya. Jangan sampai 3 menit. Jadi jangan sampai hanya untuk menghilangkan spam saja, tapi kita harus saling bantu ya. Sub dalam bentuk sub jangan hanya cuma butuh subscribernya saja, tetapi bantu dalam jam tayangnya. Ini yang penting ya. Nah itu. Jadi kita menonton terhadap teman kita 4 menit minimalnya kalau dia sering menguploadnya satu konten sehari. Ya. Tapi bagaimana kalau misalkan dia mengupload kontennya tiap 2 hari satu konten. Kalau tadi 1 hari 1, ini mah 2 hari baru satu konten. Maka ini dikali 2. 3,3 menitnya dikali 2. Berarti 6,6 menit atau 7 menit. Jadi teman kita menonton channel kita, konten kita, setiap kontennya harus minimal 7 menit. Nah itu ya, ternyata susah ya untuk mendapatkan 4000 jam tayang kalau kita hanya mengandalkan menonton 3 menit. Nah gitu ya, jadi saya di sini hanya memberikan gambaran saja bagaimana betapa susahnya mendapatkan 4000 jam tayang. Saya sendiri penontonnya rata-rata masih 100-an ya, untuk satu konten 100. Untuk yang
kurang dari teman-teman ya, kecuali misalkan untuk konten tertentu ada sih yang ribuan, nah itu yang membantu. Rata-rata sih 100. Nah, 100 butuh berapa? Apalagi saya ini itunya kadang tiap 2 hari. Butuh 12, berarti 12 menit orang menonton terhadap saya, sedangkan rata-rata melihat rata-rata yang menonton itu hanya 2, sekian menit, tidak nyampe 3 menit rata-rata yang menonton terhadap channel Mahdi Bahtiar. Jadi untuk mendapatkan 4000 jam tayang ini ya amatlah susah. Kecuali kita saling bantu terhadap teman kita itu menontonnya jangan sampai hanya 3 menit, apalagi di bawah 3 menit. Jadi fokus, menurut saya lebih baik fokus ke jam tayang untuk saling menonton lebih dari 3 menit, 7 menit. Ya kalau misalkan teman kita uploadnya 2 hari sekali, 7 menit ya kita tonton gitu. Jual yang 5 hari sehari ya berarti harus lebih gitu. Dan berarti kalau begitu kita menguploadnya juga jangan sampai kurang dari 3 menit, kurang dari 4 menit ya. Minimal 4 menit berarti kalau gitu kita harus mengupload konten itu. Itu saja opini dari Mahdi Bahtiar ya. Kalau misalkan yang tidak setuju atau misalkan yang di bawah segini, jangan putus asa ya. Ini jangan putus asa. Ini bukan untuk memutuskan harapan bahwa saya nggak akan bisa. Justru ini harus menguatkan kita untuk terus semangat, untuk terus upload, untuk terus saling mendukung ya. Boleh saling mendukung supaya mendapatkan 4000 jam tayang. Dan mudah-mudahan sih ada ya satu konten atau beberapa konten yang penontonnya puluhan ribu ya. Nah itu gampang berarti untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Itu saja yang disampaikan di channel Mahdi Bahtiar ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk koreksi dan lain sebagainya. Silahkan di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.